Selamat datang teman-teman semua di YouTube channel Cecilia. Di sini saya akan menjelaskan eh, jawaban dari UTS Sistem Kendali kelas A. Nomor satu, soalnya adalah berikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik. Nah, pemodelan sistem mekanik ini ada yang pertama ada sistem translasi. Komponen sistem mekanik translasi berupa gas atau spring, peredam atau damper atau dan juga massa. Inputnya berupa gaya F dan outputnya berupa pergeseran atau perpindahan X. Nah, jika sebuah massa diberikan suatu gaya dan mengalami perpindahan sesuai hukum Newton yang kedua, besarnya gaya itu sebanding dengan nilai percepatannya. Nah, biasanya tuh rumusnya F sama dengan M dikali A. Atau juga bisa rumusnya itu M dikali turun d kuadrat X per dt kuadrat. Nah, energi yang dihasilkan karena pergerakan massa dengan kecepatan F dirumuskan menjadi E sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini merupakan gambarnya. Kemudian sistem yang kedua itu ada sistem pegas. Nah, di sistem pegas ini untuk springnya itu hubungan antara gaya dan pergeserannya dirumuskan seperti berikut, yaitu F sama dengan X dikali K. Nah, untuk K-nya adalah konstanta pegas. Dan energi pada K dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan setengah KX kuadrat. Pegas yang dipasang paralel memiliki konstanta pegas ekuivalen, yaitu KE sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K. Selanjutnya, seterusnya. Nah, jika pegasnya disusun secara seri, maka konstanta pegasnya ekuivalennya sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah 1/K seterusnya. Nah, yang sistem yang ketiga ada sistem peredaman. Jika sebuah gaya diberikan pada dashpot B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashpot. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashpot. Ini merupakan peredaman. Kemudian soal yang kedua adalah jelaskan secara singkat mengenai yang pertama adalah pemodelan sistem mekanik berdasarkan analog listrik. Dua sistem dikatakan analog satu sama lain jika dua kondisi itu terpenuhi, yaitu syaratnya itu ada yang pertama, kedua sistem secara fisik berbeda, dan yang kedua, pemodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem yang berbeda secara fisik. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya atau force dan analogi arus gaya. Kemudian yang B adalah pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya. Dalam analogi ini, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikannya. Nah, berikut eh, gambarannya. Dalam ilustrasi ini, persamaan gaya itu seimbang untuk sistem mekaniknya. Bisa dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan Fm tambah Fb tambah Fk. Kemudian
F sama dengan M dikali D kuadrat X tambah DT kuadrat per DT kuadrat tambah B dikali DT per DT tambah KX. Kemudian eh, bisa kita perhatikan ilustrasi rangkaian RLC dalam sistem kelistrikan berikut. Dalam ilustrasinya, persamaan mass sistem kelistrikannya adalah F sama dengan RT ditambah L DT per DL per DT tambah 1 per C, kemudian integral dari I DT. Dengan substitusi I-nya, yaitu dq per dt, kepersamaan di atas, maka didapat F-nya, V-nya itu sama dengan R dq per dt ditambah L d kuadrat Q tambah dt kuadrat tambah Q per C. Kemudian menjadi V sama dengan L d kuadrat Q tambah dt kuadrat tambah dt kuadrat Q per dt kuadrat tambah R dq per dt tambah 1 per C Q. Dengan persamaan 1 dan 3, jadi didapat besaran analog dari sistem mekanik translasi dan sistem kelistrikan sebagai berikut. Pada sistem translasi mekanik, gayanya F, kemudian massa M, koefisien gesekannya B, konstanta pegasnya K, perpindahannya X, dan kecepatannya V. Kemudian pada sistem kelistrikan berupa tegangan V, terus induktansi L, resistansi L, kebalikan dari kapitansi 1 per C, kemudian muatannya Q, dan arusnya I. Kemudian ada pembandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Dalam analog ini, persamaan matematis sistem mekanik rotasi dibandingkan dengan persamaan mass dari sistem kelistrikannya. Sistem mekanik rotasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari analogi tegangan torsi dan rotasi berikut didapatkan T sama dengan J D kuadrat theta per dt kuadrat tambah B d theta per dt tambah K kali theta. Jadi untuk sistem perbandingannya adalah seperti berikut. Nah, pada sistem rotasi mekanik itu berupa torsi T, kemudian momen inersia J, koefisien gesekan rotasi B, konstanta pegas torsionalnya K, dan perpindahan sudutnya theta, kemudian kecepatan sudutnya berupa eh, W. Kemudian soal nomor 3 yaitu sebuah blok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XX sebagai masukan dan YS sebagai keluaran. Kemudian GS sebagai fungsi transfer. Seperti berikut gambarnya. Kemudian soalnya yaitu jelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Nah, fungsi transfer blok ini itu pertamanya mewakili suatu koneksi yang disebut koneksi seri atau dapat disebut juga koneksi bertingkat. Untuk kombinasi ini dapat keluaran YS sama dengan GS kali XX.
Fungsi transfer blok ini mempresentasikan hubungan seri dua blok dengan satu blok. GS sama dengan YS per XS. YS sama dengan GS kali XS, di mana keluaran YS adalah hasil yang diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer blok GS dengan masukan XS. Kemudian nomor 4, sistem kendali dengan diagram blok aljabar. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok berikut memiliki fungsi alih G1S tambah G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Seperti ini diagramnya. Untuk kombinasi ini akan didapatkan outputnya itu YS sama dengan Y1S tambah Y2S, di mana Y1S-nya itu merupakan G1S kali XS. Dan Y2-nya sama dengan G2S dikali XS. Atau G1S dikali XS tambah G2S kali XS. Nah, jika lebih lanjut, maka dapat disederhanakan menjadi G1S tambah G2S dikali XS. Jika dibandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran, yaitu YS sama dengan GS kali XS, di mana GS-nya sama dengan G1 ditambah G2, maka dapat direpresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut. Diagram blok ekuivalen ditunjukkan sebagai berikut. Jelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluarannya atau outputnya. Nah, jawabannya yaitu proses penyederhanaannya sudah cukup jelas karena dilihat dari persamaan outputnya, yaitu pada kombinasi koneksi paralel dua blok di atas adalah YS sama dengan Y1S tambah Y2S, dan pada koneksi blok tunggal di bawahnya didapatkan persamaan outputnya YS sama dengan G1S tambah G2S dikali XS. Dari persamaan output kombinasi pertama, apabila dijabarkan secara aljabar, di mana Y1S yaitu sama dengan G1S kali XS dan Y2-nya itu merupakan G1S kali XS, maka fungsi persamaannya setelah mensubstitusikan Y1 dan Y2-nya akan menjadi G1S dikali XS tambah G1S kali XS sama dengan G1 tambah G2 dikali XS. Oleh sebab itu, penyerahan dua blok paralel di atas menjadi satu blok. Karena dari sebab koneksinya yang paralel, maka GS sama dengan G1S tambah G2, maka akhirnya bentuk standar persamaannya tetap menjadi YS sama dengan GS kali XS. Sekian jawaban dari UTS Sistem Kendali kelas A. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam.